Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat kulitan pastry homemade dan tentunya bisa dikreasikan menjadi berbagai macam aneka jajanan. Dalam pembuatan kulitan pastry homemade kali ini saya tidak menggunakan korslet, hanya dengan menggunakan bahan sederhana dan juga bahan yang sangat mudah didapat. Kulitan pastry homemade kali ini akan saya kreasikan dengan isian abon dan juga keju, sehingga bisa menjadi ide takjil saat berbuka puasa nanti. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Untuk bahan yang digunakan, di sini saya menggunakan 400 gram tepung terigu serbaguna, kemudian ada 30 gram mentega atau margarin, dan juga 120 gram air dingin. Dan sebagai pengganti korslet saya juga menggunakan margarin yang sama, di sini beratnya 120 gram. Langkah yang pertama, campurkan 30 gram margarin beku atau margarin dingin ke dalam tepung terigu. Kemudian aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Kemudian saya lanjutkan dengan menggunakan tangan bersih untuk mencampur antara margarin dan juga tepungnya. Campur margarin dan juga tepung dengan menggunakan tangan seperti pada video hingga benar-benar berbentuk buliran seperti pasir. Jika tepung dan juga margarin sudah berbentuk buliran seperti pada video, kemudian kita tambahkan atau kita masukkan air dingin. Tambahkan sedikit demi sedikit dan kita campur hingga merata. Dalam pembuatan kulitan pastry homemade, teman-teman juga bisa mengganti korslet dengan menggunakan butter. Jika teman-teman menggunakan butter sebagai pengganti korslet, teman-teman harus menambahkan garam ke dalam adonan kulitan pastry. Campur dan uleni adonan hingga merata seperti pada video. Jika sudah seperti pada video, kemudian untuk adonan ini kita istirahatkan sekitar 15 menit. Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 15 menit untuk adonan kulitan pastry, kemudian kita giling seperti pada video di alas kerja dan kita bagi menjadi dua. Kemudian kita giling dan juga kita rapikan seperti pada video untuk adonan kulitan pastry yang sudah dibagi. Selanjutnya kita taruh di dalam wadah bersih dan juga kita istirahatkan kembali selama 15 menit. Sambil menunggu adonan kulitan pastry didiamkan atau diistirahatkan, kemudian kita lanjutkan dengan mengaduk margarin sebagai pengganti korslet. Karena kondisi margarin yang digunakan beku, sehingga harus kita aduk agar margarin menjadi lunak. Dan tentunya nanti akan mempermudah untuk mengoleskan margarin ke adonan kulitan pastry. Setelah 15 menit adonan diistirahatkan, kemudian ambil satu adonan dan gilas adonan di atas alas kerja menggunakan rolling pin. Gilas secara merata hingga ketebalan kurang lebih 1,5 cm seperti pada video. Kemudian lanjutkan dengan mengolesi permukaan adonan menggunakan margarin. Olesi secara merata di atas adonan kulitan yang sudah digilas tadi. Bisa dibilang resep kulitan pastry homemade yang saya share kali ini adalah kulitan pastry homemade yang ekonomis. Margarin sebagai pengganti korslet ini akan membuat kulitan pastry menjadi berlapis-lapis. Dan fungsi dari margarin ini bisa digantikan dengan menggunakan butter. Pastikan olesan margarinnya benar-benar merata di atas adonan kulitan pastry. Setelah margarin merata di atas kulitan adonan pastry, kemudian kita lipat seperti pada video, dimulai dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Kemudian kita lanjutkan dari sisi bawah dan juga sisi atas. Lipatan seperti ini biasanya disebut dengan lipatan amplop.
Lanjut letakkan di atas loyang dan tutup menggunakan plastik wrap untuk adonan yang sudah digilas dan sudah diberi margarin sebagai pengganti korslet. Kemudian istirahatkan adonan di dalam kulkas kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan di dalam kulkas, kemudian kita keluarkan adonan kulitan pastry dan kita ambil untuk plastik wrapnya. Tumpuk adonan pertama dan adonan kedua seperti pada video. Kemudian taburi dengan menggunakan tepung terigu sedikit demi sedikit seperti pada video dan kita ratakan. Lanjut gilas dengan menggunakan rolling pin dan ratakan seperti pada video. Jika ada adonan kulitan pastry yang sobek seperti pada video, kemudian kita taburi saja dengan tepung terigu sedikit demi sedikit. Gilas adonan kurang lebih sekitar 2 cm untuk ketebalannya. Lipat adonan dari sisi bawah dan juga sisi atas. Jika adonan lengket seperti pada video, kita bisa menaburi dengan menggunakan tepung terigu. Untuk taburannya tipis-tipis saja ya teman-teman. Setelah dilipat dari sisi bawah dan juga sisi atas, kemudian lipatan ini kita tumpuk seperti pada video. Tentunya lipatan ini akan membuat proses kulitan semakin tebal, dan proses menumpuk kulitan seperti pada video ini disebut dengan proses laminasi. Kemudian kita taburi dengan tepung terigu agar tidak lengket dan letakkan di atas loyang, kemudian kita istirahatkan kembali selama 30 menit di dalam kulkas. Sebelum kulitan pastry ini kita olah menjadi jajanan yang sangat enak. Setelah adonan kulitan pastry tertutup semua dengan plastik wrap, kemudian istirahatkan di dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit diistirahatkan ke dalam kulkas, ini bisa kita lihat bahwa teksturnya lebih padat ya teman-teman. Namun ini masih bisa kita gilas saat menggunakan rolling pin. Kemudian bagi menjadi dua dengan menggunakan scraper seperti pada video. Nah, ini bisa kita cek ya teman-teman. Untuk kulitannya bisa kita lihat bahwa teksturnya berlapis-lapis. Kemudian taburi dengan tepung terigu di atas adonan kulitan pastry yang sudah kita bagi. Pastikan semua sisinya terbalur dengan tepung terigu. Kemudian sebelum digilas ini untuk adonannya kita tekan-tekan menggunakan rolling pin. Lanjut gilas adonan kulitan pastry menggunakan rolling pin secara perlahan agar tidak mudah putus. Karena tekstur dari adonan kulitan pastry ini masih padat setelah dikeluarkan dari kulkas. Gilas secara merata dengan ketebalan kurang lebih sekitar 2 cm. Bagi adonan menggunakan scraper dengan ukuran kurang lebih 5 x 8 cm. Sehingga dari satu adonan kulitan yang sudah digilas ini bisa dibagi menjadi 5 bagian. Karena di sini untuk kulitan pastry-nya akan saya kreasikan menjadi jajanan gurih. Di sini saya akan menambahkan isian abon dan juga isian keju di dalam kulitan pastry-nya. Untuk isiannya menyesuaikan selera teman-teman. Jika teman-teman suka manis, bisa digunakan isian coklat ataupun isian selai kacang.
Setelah ditambahkan isian babon, kemudian kita tambahkan sedikit isian keju seperti pada video. Kemudian lipat kulitan pastry yang sudah diisi dengan abon dan juga keju seperti pada video. Untuk bentuk dan juga ukuran kulitan pastry yang kita kreasikan ini menyesuaikan selera teman-teman. Selanjutnya untuk bagian atas dari kulitan pastry kita olesi dengan kuning telur. Untuk menghasilkan olesan kuning telur yang mengkilap, teman-teman bisa menggunakan atau menambahkan madu ke dalam olesan kuning telurnya. Sehingga setelah di oven nantinya, olesan kuning telur atau bagian luarnya akan terlihat mengkilap. Dan di tahap terakhir sebelum kulitan pastry-nya kita oven, di sini di bagian atasnya kita taburi dengan menggunakan keju yang sudah diparut. Teman-teman juga bisa menggunakan taburan gula pasir sebagai pengganti taburan keju. Kemudian masukkan ke dalam oven dan oven selama kurang lebih 60 menit. Untuk suhu yang saya gunakan di sini yaitu sekitar 150 derajat api atas bawah. Tentunya perlakuan oven yang digunakan sangat berbeda sesuai dengan merek yang digunakan. Dan ini setelah 60 menit di oven dengan menggunakan suhu 150 derajat api atas bawah, bisa kita lihat bahwa kulitan pastry-nya sudah matang dan juga mengembang. Kemudian kita diamkan terlebih dahulu sebelum kita keluarkan atau kita lepas dari loyang yang digunakan saat mengoven. Setelah kulitan pastry dingin, tentunya ini akan lebih mudah dikeluarkan atau dilepaskan dari loyang yang digunakan untuk mengoven. Dan inilah kreasi kulitan pastry homemade dengan isian abon keju yang dihasilkan. Bisa kita lihat layer dari kulit pastry yang dihasilkan. Meski tanpa menggunakan coarse fat dan hanya menggunakan bahan sederhana saja, tentunya kita bisa membuat kulit pastry di rumah. Dan ini saya coba ambil satu untuk cek bagian dalam atau bagian kulitan luarnya yang berlayer-layer. Untuk bagian luar dari kulitan pastry homemade ini tentunya sangat crispy dan juga garing. Dan ini saya coba untuk belah untuk melihat bagian layer dalamnya. Dan bisa kita lihat untuk kulit bagian luarnya sangat crispy dan sangat renyah sekali. Untuk layer bagian dalamnya masih tetap moist dan juga lembut. Dan inilah untuk layer kulitan pastry yang dihasilkan. Secara jelas bisa kita lihat bahwa kulitannya sangat berlapis-lapis. Dengan menggunakan margarin saja tanpa coarse fat, kita bisa membuat kulitan pastry berlapis-lapis. Jangan lupa record resepnya and see you on the next video.